La af'alun ilallah. Tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah yang ada. Fana, raib, binasa. Perbuatan makhluk gitu tiada. Yang ada perbuatan Allah. Coba, mana yang nggak perbuatan Allah? Mau tahu dulu coba. Ada yang protes nggak? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat terus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas, terutama aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan hati kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah meridhoi kita semua dan selalu memberikan rahmat dan cucuran kemuliaan selawat. Mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di mana saja berada, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Judul kita malam hari ini, pertemuan kita dengan waktu yang terbatas ini, kita akan mencoba mengkaji tentang 4 jalan untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau alat
untuk berhubungan atau bermakrifah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya kaji tidak terlalu halus, tapi ini garis besar kenapa ini diangkat. Karena ini sangat penting sekali untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekedar pengakuan lisan saja atau hanya pengucapan zikir la ilaha illallah, tapi kita nggak berusaha masuk ke dalam kalimat zikir itu. Jadi untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada alatnya. Untuk berhubungan kepada Allah ada jalannya. Di TikTok suara saya jelas enggak ini? Wa khaliqu Adam ala surati Muhammad. Nah, ini kalau orang salah-salah tafsir dengan ayat ini berabe semua. Kujadikan Adam itu karena Muhammad, atas Muhammad. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, jadi diri kita ini kan ada dua nih, zohir dan batin. Zohir dan batin. Wa khaliqu Adam ala surati Muhammad. Allah berfirman, kujadikan Adam itu karena Muhammad, atas Muhammad. Artinya badan kita ini kalau enggak karena Muhammad, enggak diciptakan Allah. Jadi tubuh kita ini adalah alat yang zohir atau alat syariah. Maka enggak ada alasan kalau ada orang yang mengaku sudah dia berhakikat mengenal Tuhan tapi dia meninggalkan syariat, ya udah tinggalin aja jasadnya. Tinggalin saja itu zohirnya. Jasad kok meninggalkan syariah. Jadi jasad kita ini, tubuh kita ini adalah alat syariahnya. Sebagai alat syariah, pertunjukan bahwa ruh kita itu sujud, bahwa ruh kita itu ruku, bahwa ruh kita itu bertakbir, batiniah kita juga berzikir kepada Allah. Jasad yang menggerakkan, ditampakkan oleh jasad kita. Maka syariat ini cerita yang nampak. Syariat itu cerita hukum. Bagaimana adab berwudu, cara berwudu yang namanya adab yang bagus misalnya. Bagaimana cara sholat. Tapi jangan tidak terlepas dari batiniah, tidak terlepas dari hakikat. Buta kita kalau kita anti hakikat itu. Coba dalam sholat itu. Di dalam rukun sholat itu aja ada 3 rukun yang harus kita jalani. Salah satunya kalau nggak kita jalani nggak sah sholat itu. Fikih saja mengajarkan itu. Ada namanya dalam sholat dari 13 rukun sholat itu terbagi 3. Pertama rukun kolbi. Cerita rukun kolbi ini cerita kolbu. Kolbu di sini bukan kolbu yang nampak, bukan jantung. Kolbu ini tempatnya niat. Niat itu ghaib.
Bukan kita sengaja niat itu untuk menimbulkan niat sholat itu bukan dari kita, bukan kemampuan kita, tapi Allah yang menggerakkan hati kita, membisikkan di dalam kolbu kita itu sehingga timbullah niat. Bukan kita sengaja niat dalam hati itu, bukan kekuatan kita. Jadi yang namanya itu bukan usoli, pardo, isai, arba'ah, itu lafaz. Atau bukan yang namanya itu bukan sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Itu bukan niat, itu lafaz. Walaupun dibaca di dalam sini, itu lafaz. Yang namanya niat itu tersirat. Misal kalau kita mau ke mall, apa kita mau ke mall itu sengaja aku pergi ke mall beli baju batik karena Allah Ta'ala, ada begitu kalau ke mall? Besok mall lah, itu udah niat. Besok puasa, udah masuk niat. Ataupun kita dengar ajan tadi Isya, Allah Isya, sholat udah niat. Nah, kalau rukun kolbinya saja ini tidak dilengkapi, tidak ada niat, apapun cerita ibadahnya, maka ibadah itu tidak disebut ibadah. Karena tanpa niat. Semua tergantung niat, rukun kolbu. Rukun kolbu. Kedua, rukun qauli, perkataan, ucapan, itu yang kita baca Allahu Akbar, alhamdulillahirrahmanirrahim, atau bacaan-bacaan yang kita johirkan itu qauli. Tanpa rukun qauli kita lengkapi, nggak sah sholat itu. Kemudian yang ketiga dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih ada namanya rukun fi'li, perbuatan. Ya, kalau kita berdiri aja, nggak ngucap, niat aja gitu, nggak ada ruku, nggak sah sholatnya. Nah, di dalam syariat saja sendiri itu nggak bisa dilepas antara kolbi, kauli, dan fi'li. Kalau kita mau tahu cerita kolbi, niat yang benar ya belajarnya di thoriqoh, di hakikat. Syariat itu tidak mengajarkan itu. Syariat ini fikih itu hanya mengajarkan tentang bagaimana niat. Ada yang mengatakan kalau udah usoli fardu itu niat, itu lafaz niat, bukan niat. Niat itu cerita di hati. Kalau udah cerita hati, cerita thoriqoh, cerita hakikat, cerita yang gaib. Paham ya? Paham. Nggak bisa dilepas, mau dipisah-pisahin gitu. Atau apalagi ada anti-anti orang hakikat. Dirinya sendiri aja pun dia dari hakikat. Kalau tambahan dari hakikat gimana dia? Batinnya itu kan hakikat, itu yang gaib. Setelah dia mati nanti jasad dikubur, terus kemana dia aslinya di dalam itu? Cerita nyawa itu kan hakikat. Kita rasa itu kan hakikat. Masa kita mau anti hakikat? Atau yang hakikat terlalu sok, mentang-mentang sudah berhakikat mengenal Tuhan, ninggalkan syariat. Dari mana jalannya? Ya udah, tinggalkan aja jasad ini. Selama kita masih berjasad, ya lakukan hukum syariah. Wa khuliqal insana ala surati rahman. Kata Allah lanjutannya, kujadikan insan itu atas rahman. Jadi jasad kita ini karena Muhammad. Insan itu ada di firman Allah yang lain, di diskusi yang lain. Insan itu dijadikan Allah itu karena Rahman. Ingat ya, karena Rahman. Saya semalam sudah mengungkit bahwa diri kita itu ya karena Bismillahirrahmanirrahim. Kaji Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang semua sudah bisa ngaji di Bismillahirrahmanirrahim, tamat dia Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada tengker dunia ini. Nggak ada bertengkar antara ulama dengan ulama sampai hari ini. Nggak ada fitnah sana fitnah sini. Nggak ada ceramah-ceramah yang tukang mencaci maki ulama lain, kiai lain, habib lain. Kenapa? Nggak tamat Bismillahirrahmanirrahimnya. Coba deh kalau tamat Bismillahirrahmanirrahimnya.
nggak ada suka menghina orang dia. Nggak mungkin dia mau mencaci maki orang lain atau menganggap di amal ibadah orang lain salah, bid'ah, masuk neraka. Kenapa? Nggak tamat bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah dengan dirinya sendiri kalau orang sudah suka mencaci maki ulama lain, ustadz lain, kiai lain, habib lain. Karena dia ada masalah dengan dirinya sendiri. Nggak tamat ngaji bismillahirrahmanirrahimnya. Coba tamatkan bismillahirrahmanirrahimnya. Nggak ada caci maki itu antara ulama dengan ulama. Menghina Habib dengan Habib. Menghina Gus dengan Habib. Habib menghina kiai lain. Nggak ada itu. Nggak ada ceramah-ceramah mencaci maki, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah itu. Orang yang suka mencaci maki, orang yang suka menghina, apalagi suka menghina ulama, kiai, mengadu domba, ada masalah dengan dirinya sendiri. Ada penyakit dengki dalam hatinya. Itu aja persoalannya, nggak ada lain itu. Karena ada penyakit dengki, nggak ada lain. Ada masalah dengan dirinya sendiri sehingga dia itu menghujat orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Direkam nih bahasa kalimat tadi, ini direkam, nanti dibuat PT. Beri dengar sama orang-orang itu yang suka mencaci maki ulama, suka mencaci maki Habib, suka mencaci maki kiai. Damai kenapa? Sekali lagi udah tua kita nih, dunia mau kiamat. Woi, para Gus, para kiai, para Habib yang suka berantem, damai. Udah pada tua tapi ngajari umat untuk membenci orang, membenci ulama lain. Damai kenapa? Damaikan hati kita ini. Nah, lantas apa saudara-saudaraku? Maaf ya, Abah agak keras ya, karena ngelihat kayak gitu itu nggak berhenti-berhentinya, masih itu aja. Masih provokasi aja. Nggak ada sekarang ulama mengajarkan kedamaian gitu. Mengajarkan damai adem kepada umat gitu, enggak. Umat dibuat takut sekarang ini. Umat dibuat ganas. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahimnya hilang dari dirinya. Nggak ditamatkan kaji bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah dia tamat ngaji kitab ini, kitab anu, kitab ini, beribu-ribu kitab. Dia tamat. Tapi lupa dia untuk mengkaji, mentamatkan bismillahirrahmanirrahim. Itu masalahnya. Tamatkan bismillahirrahmanirrahim, tamatkan Al-Fatihah itu. Masuk kita dari Fatihah itu. Wah, sudah sih diam aja, diam. Rahman, Rahim. Karena kita diciptakan Allah ini karena Rahman. Karena Rahman. Karena kasih sayang Allah. Maka teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, dan semoga hati kita terjaga dari hal-hal najis-najis hati. Insan yang berupa Rahman ini, inilah bagian batin. Jadi Muhammad itu bagian Adam, tadi sudah dijelaskan kan, Allah sendiri yang mengatakan. Kemudian batin kita itulah Rahman namanya. Jadi batin kita ini karena Rahman, rupa Rahman, kasih sayang. Batin kita tuh berasal dari kasih sayangnya Allah. Kalau batinnya dari kasih sayang, manusia yang sadar dalam memandang apapun pasti dengan kasih sayang. Walaupun kepada orang yang membenci dirinya, walaupun kepada orang yang buruk, zolim kepada dirinya, pandangan dia dengan kasih sayang, senyum. Karena sayang aku sama dia tuh.
Justru kita kasihan kepada orang-orang yang suka memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain. Rahman, baru sadari. Inilah alat yang di dalam untuk menuju. Kalau kita nggak sadar bahwa batin kita itu karena Rahman atau rasa Rahman kasih sayang itu, nggak akan kita bisa mengenal Allah. Jangan ngaku-ngaku kenal Allah kalau nggak ada rasa Rahman dalam batin kita, tertutup rasa batin kita itu. Jangan ngaku bermakrifat berhakikat, bertasawuf. Kalau tidak ada rasa Rahman, batin kita terkunci, tidak terlihat Rahman pada diri kita itu. Yang ada kebencian aja. Kembali ke asal supaya kita bisa mengenal Allah. Allah itu Maha Rahman. Dianugerahkan karena rahmannya Allah, insan ini diciptakan Allah. Inilah yang ada dititipkan di batinnya kita. Sallu ala Muhammad. Maka Rahman inilah yang harus dihubungkan kepada Allah dengan mempergunakan rasa. Lah kalau Rahman dia nggak ngerasa Rahman, gimana dia bisa merasakan kasih sayang itu? Nggak akan bisa, saudaraku. Nggak akan bisa, itu tertutup. Bagaimana mungkin dia mau menghadap kepada yang Maha Rahman dan Rahim tapi dalam hatinya, batinnya tidak ada Rahman? Mustahil. Hil yang mustahil. Mustahil lah. Yang mau kita jumpa itu Maha Rahman. Yang mau kita kenal itu Maha Rahman. Yang Maha Rahman itu menitipkan, menciptakan, menjadikan insan kita tuh karena Rahman dalam batin kita itu kasih sayang. Tapi kita tutup selama ini. Mau kita jumpa kepada Maha Rahman, mau kita pulangkan, ya nggak bisa. Kalau masih ada rasa kebencian dalam hati kita, nggak bisa kita mengenal Tuhan yang Maha Rahman. Sikit-sikit benci sama orang. Orang main judi, dia benci. Dibencinya orang itu. Sampai dihinanya. Benci dia kepada orang maksiat. Maksiatnya dibenci nggak apa-apa, tapi jangan orangnya. Bisa jadi nanti besok ketika hari ini kita hina dia, dirubah Allah 360 derajat. Yang kita hina malah justru Allah taatkan, Allah tobatkan, Allah berikan hidayah kepada dia. Kita begitu bangun tidur malah selalu melakukan kemaksiatan. Di mana ketaatan? Dihilangkan Allah ketaatan. Kenapa? Karena penghinaan kita kepada orang bermaksiat. Yang kita hina selalu bermaksiat malah menjadi taat sampai hari akhir hayatnya. Ada jaminan? Tidak ada. Gak ada bisa menjamin. Jadi maka kita jangan sok merasa paling amal yang paling banyak sendiri, sehingga kita mau menyalahkan amal ibadah orang lain. Jangan merasa sok paling pasyih sendiri, sehingga menghina imam lain. Sok paling kondang sendiri, sok paling tinggi ilmunya sendiri. Kalau Allah cabut ilmu itu dari diri kita, bisa apa kita? Allah cabut kekuasaan, sifat kekuasaannya, kodratnya kepada diri kita, mau bisa apa kita? Dulu sebelum jadi caleg, ramahnya bukan main. Selalu kalau naik mobil buka kaca. Wah, sering negur. Begitu udah duduk di parlemen, kaca ditutup kalau lewat. Negur pun tidak. Aduh, lupa daratan. Lupa daratan. Woi, para wakil rakyat jangan sombong, bakal mati kita. 5 tahunnya waktumu jadi wakil rakyat itu, jadi pejabat. 5 tahun, nambah pun hanya 1 periode lagi 10 tahun, pensiun. Mau jadi apa kalau setelah pensiun jadi pejabat itu? Nganggur lah, jadi hinaan orang. Maka begitu kita jadi punya kekuasaan, punya jabatan tuh jangan sombong.
Begitu nanti 5 tahun minta rakyat lagi, datang lagi kepada rakyat. Ngasih keramik, nggak jadi diambil lagi keramiknya. Ngasih jilbab, nggak ada yang milih, diambil lagi jilbabnya. Ikhlas kalau mau ngasih. Macam orang ini ikhlas nih, nebarkan bunga, ya kan? Lempar bunga, ikhlas orang ini. Lempar macan, belum ada. Lempar topi, orang ini ikhlas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Merasa panas yang kita rasakan, merasa sejuk, merasa pahit, manis, itu semuanya nama-nama makhluk. Ingat ya, rasa manis itu masih makhluk. Catat nih. Rasa manis, rasa pahit, rasa asem, rasa bahagia, itu makhluk. Jangan dihubungkan, jangan rasa itu dihubungkan apa namanya? Dihubungkan ke apa? Ke makhluk. Ke Tuhan, pada pencipta makhluk. Karena rasa sejuk, rasa pahit itu nama-nama makhluk. Yang namanya manis itu nama makhluk. Tapi hakikat rasa itu tidak bisa dihubungkan dengan kepada makhluk. Paham ini bahasanya? Gini, sebenarnya yang namanya rasa dalam tasawuf itu sir. Nah, arti sir sama kita ketahui adalah rahasia. Rahasia siapa? Rahasia Tuhan. Jadi tentang Tuhan itu jangan disamakan kepada makhluk. Tapi kalau yang namanya rasa, yang kita namakan manis itu nama makhluk. Agak peribet lah mikirkannya ya. Agak payah ya ngertinya. Nah, coba bayangin. Kalau kita nggak utamakan sir rasa itu. Jadi namanya sir ini bukan manis, bukan rasa enak, gitu, bukan rasa pahit, tapi rahasia, nggak bisa dibilang. Namanya rahasia, nggak bisa dikata-kata. Rasa panas. Jadi yang namanya rasa itu itulah Rahman itu tadi. Ada nggak kita selama ini sayang dalam memandang apapun? Bisa jadi mungkin kita sayang kepada orang yang sudah berbuat baik karena dia sayang kepada kita. Tapi bisakah kita sayangnya, rahmannya belum muncul, belum benar kalau dia itu tidak ada rasa sayang, memandang sayang kepada orang yang benci kepadanya, memandang sayang kepada orang yang sudah berbuat maksiat atau zolim kepadanya? Belum. Itu belum Rahman. Yang namanya Rahman dalam memandang apapun, dalam melihat baik ataupun buruk, dia tetap Rahman. Mau orang suka mencaci maki dirinya, dia tetap memandang Rahman. Bisa gak? Kalau belum penuh Rahman kita, belum terbuka penuh. Semalam udah abal singgung. Tadi pagi bahkan kita terangkan, kita berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik, biasa toh. Biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang buat jelas-jelas jahat kepada kita, itu baru luar biasa. Itu baru namanya umat Muhammad. Itu baru namanya pengikut Rasul. Sunnah itu. Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilempar kotoran, diludahi setiap lewat beliau ditaib. Sakit tuh yang ludah, nyariin. Kecarian loh, kok nggak ada yang ludah nih hari ini. Rindu dia kepada orang yang meludahi, yang benci kepada dia. Kita bisa nimbulkan rindu seperti itu enggak? Rindu kepada orang yang suka menggibah kita. Rindu dia kalau satu hari orang itu enggak menggibah dirinya. Bisa? Wah, ngamuk kita. Amarah yang dimunculkan. Apalagi zaman sekarang ini. Apalagi
para tokoh-tokoh agama kita ini kebanyakan bukan tidak semua. Kalau kita anggap ulama malah membuat kita mengajari kita untuk panas, supaya benci kepada ulama ini. Begitu tuh sekarang. Cuman Indonesia ini mau damai, mau kapan? Dah, kita jangan ke situ lagi. Balik ke kaji kita. Kenapa? Karena rahmannya tertutup. Itu persoalannya, nggak ada lain. Karena rahman tertutup. Bisa nggak kita rindu kepada orang yang jelas-jelas benci kepada kita? Yang tiap hari kita tahu dia tuh tukang menceritakan kita, tapi kita rindu kalau dia tuh nggak ceritakan kita. Itu namanya baru rasa rahman. Kalau belum, jangan ngajar tasawuf. Jangan sok ngajarin orang berhakikat. Kalau pada dirimu sendiri itu belum ada rahman, memandang sayang kepada orang yang benci kepada dirimu. Jangan sok ngajar tasawuf. Belum. Dia ngajar tasawuf tapi tukang benci sama orang. Gimana coba? Dia ngajar orang hakikat, ceramahnya hakikat, tapi dia masih ada benci kepada orang, masih bakhil, masih pelit. Masih ngancam orang. Ngajar hakikat, ngajar tasawuf, ngajar tauhid. Tasawuf kalau udah mengajar dianggap orang guru tasawuf itu nggak ada rasa benci sama orang, nggak murka kepada muridnya sendiri, nggak ngancam orang lain, nggak mencaci maki orang lain. Itu namanya tasawuf. Kayak gitu kalau ngambil ilmu tasawuf nggak bersanad, hanya ngandalkan kitab. Nggak ada mursyidnya, nggak thariqah, nggak bersuluh, nggak beruzlah. Karena dia jago kitab kuning, ilmu tasawuf, dimanfaatkannya. Suluk nggak pernah, berthariqah nggak pernah, nggak tamat dia berthariqah. Suluk nggak pernah, uzlah nggak pernah, ngajar tasawuf. Kalau masih ada rasa benci, jangan coba-coba mengajar tasawuf, jangan. Kalau udah pandangan hati kita udah sayang kepada orang, baru boleh kau ajari orang lain untuk bertasawuf, baru boleh ngajar tasawuf, ngajar hakikat. Ini disenggol aja pun mekrok, orang benci dia juga benci, orang marah dia juga marah. Ngajari orang, ngaji bagaimana mengenal Tuhan, ngajar tasawuf. Menurut kitab ini, ulama ini, tasawuf itu pengalaman, bukan teori bro. Kau ngalami, pernah kau suluk enggak, berbaiah enggak, siapa mursyidmu, bersanad enggak sampai kepada mata rantai Rasulullah. Bukan hanya tabarukan doang. Bukan hanya datangi mengunjungi kiai minta tabarukan, itu enggak. Berbaiah langsung, ikutin talkinnya sampai tamat. Kadang kan orang buat bahasa makrifat kan sembarangan aja, dipiti-piti tuh Pak. Apalagi ngopi, udah nggak permisi, son orang diambil, gak dicantumkan lagi sumbernya. Woi, yang suka nyolong son, dicantumkan namanya di situ biar bertanggung jawab. Ada yang mempertanggungjawabkan ini suara siapa. Jangan hasil karena niatnya untuk mencari follower sehingga kau tidak mencantumkan sumber aslinya. Woi, yang tukang nyolong, tanggung jawabmu itu. Nggak ikhlas aku kalau kau nggak permisi, kena royalti. Lu harus bayar. Kalian yang tukang ngambil sonku, bayar royalti karena nggak permisi. Nggak dicantumkan namanya. Secara syariah itu syiar bagus, tapi ada tanggung jawabnya. Itu suara siapa yang dipakai? Orang menyangka itu kan suaramu. Nanti kau ditanya di akhirat nanti sama Rasulullah, kau pakai suara siapa itu? Kan bukan dirimu itu. Apa?
Kecuali yang son-son yang bukan cerita tasawuf, nggak apa-apa. Karena kita cerita tasawuf kan bersanad. Jangan sembarangan mengambil kata-kata asal comot, asal copy. Padahal kita sendiri belum mengalaminya. Seakan-akan kitalah itu di situ gitu. Yang kebiasaannya. Makanya nggak ada majunya Indonesia ini dalam keilmuan. Panas saja yang ada. Kenapa? Semua ilmunya fotokopian. Sama yang sering abang ceritain kan. Dia mau jadi dokter tapi nggak kuliah, males dia kuliah, duduk di kuliah ngambil pelajaran. Dia beli itu ijazah kedokteran, buka praktek apa enggak, sakit semua, mati semua pasien. Salah suntik. Sama toh. Dia mau cepet jadi guru, belajar ngajari orang tarekat tasawuf tapi nggak bersulu. Hanya nguping aja di luar. Gitu. Atau dia ngopi aja dari YouTube. Terus dia ngajari, dia kopi itu seakan-akan itu perkataan dia lah, gitu. Tamatkan. Bisa, ijazah itu bisa dibeli, bukan tak bisa dibeli. Tapi rugi dirimu, rugi juga orang banyak. Sama lah tuh orang yang buka majelis selawat, majelis zikir nggak bersanad. Apa-apa itu harus bersanad. Sampai ke mata rantai Rasulullah, sampai kepada mata rantai kepada baginda Rasulullah SAW ilmunya. Bukan asal comot aja itu. Sanadnya jelas atau tidak? Pertaliannya maksudnya. Dia ngambil dari mana, dari siapa, gurunya ke gurunya, terus sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku, nggak tahu nih abah nih malam ini nyeplos saja mulutnya, nggak tahu, nggak bisa ditahan. Memang harus abah nggak tahu. Memang waktunya itu harus memang dibuka. Masalah setelah nanti mereka nih lihat ini mulia itu berarti itu tadi ada masalah dengan diri mereka sendiri. Padahal maksud kita itu untuk baik supaya damai. Ya, nggak ada bela-bela mana. Aku bukan Habib, aku bukan Gus, aku bukan Kiai, tapi aku cinta kepada Habib. Aku cinta kepada Gus, aku cinta kepada Kiai. Aku bilang begini nih supaya kalian itu berdamai, jangan ajari umat lagi untuk benci kepada kiai lain, kepada habaib, pada Gus. Jangan, stop, berhentikan, tabayun, silaturahim, duduk bareng, tunjukkan kepada umat kalian itu bersaudara. Dari dulu masalahnya itu aja. Ngajari umat selalu benci, kebencian. Tepuk tangan Dajjal ini. Mau sampai kapan kalian begitu? Tepuk tangan orang di luar Islam itu, apalagi yang anti Islam, tepuk tangan. Ngelihat ulama-ulamanya begitu. Nyengir tuh para setan tuh, gitu. Nyengir. Maka kita harus berusaha untuk memelihara jasad. Memelihara jasad. Jasad dan rasa ini kita piara. Banyak merasa sesuatu dan menyebut sesuatu itu akan menimbulkan rasa cinta pada sesuatu, benar nggak? Logikanya. Kalian mamanya sering menyebut nama apa? Buya Muklisin, terbayang. Timbul rasa cinta. Cinta karena Allah, bukan karena cinta nafsu. Begitulah kita sering menyebut nama baginda Rasulullah. Semakin kita banyak menyebut nama beliau, semakin timbul rasa cinta kita kepada baginda.
Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begini kuncinya, berarti ini kuncinya begini. Kalau ada rasa timbul kita dibisikkan setan benci kepada seseorang, nah sebut namanya, senyum, ingat baiknya. Kalau kita benci kepada sampai terasa timbul cinta kepadanya, benci kita menjadi cinta kepadanya. Begitu kuncinya itu. Menimbulkan rasa cinta itu sering menyebut nama seseorang dengan kebaikan, bukan sering menyebut nama orang menceritakan keburukan. Ya. Kalau udah rasa benci, ada timbul benci, astagfirullahaladzim, sebut terus namanya. Kan benci sama Buya, Buya Mukhlis, Buya Mukhlisin. Ingat baiknya Buya. Kalau ada baiknya, kalau nggak ada, ya pokoknya carilah kebaikan walaupun sedikit, walaupun sedikit. Tapi itu bisa menggantikan rasa kebencian kita menjadi rasa cinta. Udah mulai benci kepada suami, ingat kebaikan suami itu. Sebut nama suami itu. Papa. Timbul rasa cinta. Sudah mulai ada rasa timbul dibisikkan oleh setan, kau membenci kepada istrimu. Ingat, sebut nama istri itu. Mama. Sebut namanya. Sering disebut namanya, baru kau timbul rasa cinta, sampai timbul rasa cinta itu. Paham ya? Begitulah kita kepada Allah. Sering menyebut nama Allah, maka terus akan kita menimbulkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau kita mau kenal Allah, kalau masih ada nafsu, ada keinginan tentang dunia? Karena nafsu ini yang selalu, keinginan yang hawa nafsu inilah yang menghalangi kita, sehingga sampai Rasulullah perang yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Lantas bagaimana untuk menghandle itu? Nah, dalam thariqah, dalam tasawuf diajarkan ya, berzikir, zikir qalbu, Allah senantiasa, Allah, dikuatkan, dikeraskan di kolbu itu. Allah. Di kolbu, jangan di mulut, jangan dikeluarkan. Lisan ditahan, dikunci lidahnya, tutup. Rasakan di kolbu itu. Allah. Dikuatkan, supaya menghantam najis-najis, membersihkan najis-najis yang ada dalam hati kita itu. Caranya begitu salah satunya. Kemudian yang kedua, ya belajarlah, cari guru. Kemudian yang ketiga, baca Quran, selawat. Kemudian bertemanlah, bersahabat dengan orang-orang yang memang dia sudah beres hatinya, yang sama-sama untuk menempuh membereskan hatinya. Kalau kita membereskan hati tapi masih berteman dengan orang yang masih hatinya masih penuh dengan penyakit, ya payah. Kita menghindari ghibah ini. Aku puasa ghibah lah, nggak menggibah orang lain. Tapi kita masuk kepada room yang tukang menggibah, berkawan dengan orang yang suka menggibah, ngikut akhirnya. Sama juga kita nggak main judi, tapi kita nengok orang main judi, kumpulan main judi di situ, ngelihat aja. Begitu ada polisi nangkep, ada razia, yang ditangkap siapa? Apakah pemain judinya saja atau kita? Semuanya, termasuk kita walaupun nggak main. Nggak ada alasan aku hanya melihat, Pak, masuk kantor, ditangkap juga di situ. Samalah dengan begitu, ngikut jadinya. Kalau kita memang mau hijrah, mau benar-benar, ikutlah kepada penempuh yang hijrah juga. Nah, sebenarnya saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, sedikit lagi, 15 menit lagi ya. Kewalian itu sudah ada pada diri setiap manusia itu. Itulah Rahman itu tadi. Kekasih. Wali itu kan kekasih. Udah dititipkan kewalian setiap manusia, tapi terhijab dengan dunia dan hawa nafsu. Yang makanya itulah sebagai ujian supaya kita berjuang, mujahadah, bersungguh-sungguh. Kalau kita ingin benar-benar kembali bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepingin wusul, melihat Allah, menghadap Allah.
Kalau saya berani mengatakan bahwa setiap kita sudah dititipkan dan sebenarnya setiap manusia itu wali, batinnya, kenapa? Batin kita ini dari rasa Rahman, karena tertutup dengan hawa nafsu. Wali itu artinya kekasih. Kalau Allah nggak kasih dengan kita, nggak mungkin kita diciptakan Allah. Lu lihat, Allah ciptakan kita, Adam menciptakan, aku ciptakan Adam itu karena Muhammad. Muhammad itu siapa? Kekasih Allah. Karena kekasih Allah, dititipkan Allah kewalian dalam diri setiap manusia itu, tapi tertutuplah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu sebagai ujian yang Allah suruh, kita nggak tahan, terhijablah kita jadinya. Nah, maka apa jalannya saudara-saudaraku untuk menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ini poinnya. Ini yang mau kita kaji. Pembukaannya udah panjang banget. Para ulama tasawuf, para arid billah, mereka itu banyak menyatakan bahwa dalam untuk menuju ibadah menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya muqaranah. Muqaranah itu adalah nanti kita jelaskan, ada 4 perkara, inilah jalannya. Ada 4 jalan. Saya singkat saja ya, garis besarnya saja. Apa jalannya? Ada namanya muqaranah syahadat, muqaranah takbir ihram, muqaranah sakaratul maut, kemudian muqaranah wahdatul wujud. Inilah jalannya. Kalau tadi pertama kita sudah mengenal jasad ini karena ini, kemudian batin kita karena Rahman, kita berusaha untuk menimbulkan rasa cinta itu terus bersatu, baru bisa masuk kepada muqaranah syahadat itu jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa muqaranah syahadat? Yaitu perkataan la af'alun ilallah, tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah yang ada. Sadarnya udah di situ. Coba kita pemandangan sudah bahwa tidak ada perbuatan di dunia ini yang kita lihat, yang kita lakukan kecuali Allah. Mau baik mau buruk semuanya dari Allah. Nah, penyadarannya di situ. Kalau kita sudah kenal rasa, udah kenal cinta Rahman itu tadi. Kalau belum, dia nggak akan penyadaran la af'alun ilallah ini, hanya teori saja nanti kita paham. Maka dalam istilah tasawuf itu ada suhudul wahda fil kasro, pandang yang banyak, pandang yang satu tujuh yang banyak, artinya pandang Allah yang esa, bahwa Allah menggerakkan semua kita yang ada di sini, makhluknya, itu maksudnya. Kemudian suduhul ahad, sudul wahda fil kasro, sudul kasro fil wahda, pandang yang banyak, semua makhluk Allah yang banyak ini adalah ciptaan Allah, adalah kepunyaan Allah. Gerakannya, pendengaran makhluknya adalah anugerah dari Allah. Itu sudah Abah jelaskan semalam dengan lab semalam yang sudah dijelaskan. Penglihatan, pendengaran, penyadarnya di situ. Kalau ini dia nggak sadar, dia nggak akan bisa muqaranah syahadat ini. La af'alun ilallah, tiada perbuatan, hanya perbuatan Allah yang ada. Fana, raib, binasa, perbuatan makhluk gitu tiada. Yang ada perbuatan Allah. Coba, mana yang nggak perbuatan Allah? Mau tahu dulu coba. Ada yang protes nggak? Judi itu perbuatan Allah tuh. Yang gerakkan itu siapa? Allah, kan maha segala-galanya. Allah menciptakan iblis. Iblis itu kan makhluk Allah. Betul nggak? Allah memang perintahkan iblis pada waktu itu memang menjadi makhluk yang tukang menggoda manusia sampai hari kiamat. Dan walaupun si iblis itu sudah tahu tempatnya nanti di neraka, iblis nurut, sami'na wa ata'na, walaupun akibatnya aku di neraka. Yang gerakan iblis itu kan Allah juga.
Iblis itu apa? Tuhan yang lain gitu, kecuali Allah. Yang gerakan iblis itu memang ditugaskan untuk menguji kita. Maka didampingilah, diturunkanlah utusan Allah, Nabi Muhammad lah, untuk menerangkan, untuk membawa kita kepada jalan kegelapan ini supaya kita nggak digoda oleh iblis. Diajarkanlah dengan syariat, thariqat, hakikat, marifat untuk mengenal Tuhan. Dihadirkan, dijohirkannya lah baginda Rasulullah SAW. Jadi baik buruk, siapa yang gerakkan? Baik itu ujian, buruk itu ujian, kaya itu ujian, miskin itu ujian. Nggak jebol presiden ya ujian, jebol presiden ya ujian, menang caleg ujian, nggak menang ya ujian. Jangan stres, terima. Allah tahu apa tentang kita ini, jangan paksakan diri. Allah mau tahu, Allah maha tahu. Baik buruk, siapa yang menciptakan? Allah. Semuanya ujian. Perbuatan kita di makhluk ini fana, binasa. Tidak ada lagi perbuatan makhluk. Coba itu, dari takbir sampai ihram itu. Itu maknanya takbir ihram itu ya begitu. Allahu Akbar. Bumi, langit, dan semuanya, bahkan pada diriku ini semuanya masuk ke dalam kebesaran Allah, musnah. Kalau kita sudah masuk ke dalam kebesaran Allah, Allah maha besar, ada lagi nggak? Kalau ada lagi nggak kita? Kelihatan nggak kalau kita masuk kepada yang maha besar? Musnah lah, raib. Coba kita seperti kita di tengah-tengah lautan yang luas. Suruh teman kita itu di tepi pantai bawah video, kita terus pelan-pelan sampai di tengah laut naik perahu. Makin lama makin tak terlihat itu. Kecil, begitulah itu. Karena kita masuk di ruangan yang besar. Apalagi kepada Allah, itu maknanya Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita masuk ke dalam kebesaran Allah, maka makhluk tiada, binasa, udah kecil di situ. Tidak ada kesombongan. Kalau udah sadar di Allahu Akbar itu, nggak ada lagi dia menyalahkan orang lain, tidak tengok kanan kiri kawannya, depan imam, depannya nyalakan. Kalau ada tangannya kawan yang goyang-goyang begini, salah, itu mazhab siapa, ya kan? Ada yang pakai Sayyidina, salah, nggak lagi menyalah-nyalakan itu. Oh, dia ada musnah, mana lagi terlihat kanan kirinya kalau udah takbir. Dia sendiri kepada Allah, merasakan dia kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Tapi khusyuk ini nggak bisa diakuin. Aku khusyuk tadi, nggak bisa. Aku khusyuk tadi ya, nggak, mana bisa itu. Itu maknanya takbiratul ihram. Itulah namanya muqaranah syahadat. Kalau kita masih merasa ada perbuatan makhluk, batal jalan ini, muqaranahnya batal kita. Kalau kita masih merasa kita yang melakukan, masih ada perbuatan makhluk, nggak memandang bahwa Allah ini. Sehingga inilah banyaknya sekarang orang nggak sadar, umat sekarang ini nggak sadar di muqaranah syahadat ini, masih merasa dia yang mampu, merasa dia yang berbuat. Coba sadarnya bahwa semua itu Allah yang berbuat. Dia ditipu misalnya, ataupun dia dicurangin, kan ujian dari Allah, karena perbuatan Allah itu. Allah yang menggerakkan untuk menguji hati kita, toh. Nggak mesti kita protes-protes caci maki orang lain, menghina orang lain. Nggak ada lagi itu. Karena kenapa kita mau menghina? Ya masalah pada diri kita itu nggak memandang, kita masih memandang, melihat perbuatan makhluk. Itu aja persoalannya. Coba kalau udah memandang lagi nggak ada perbuatan makhluk, tak ada lagi tuh saling benci, saling hina, saling mencaci maki, saling ngancam, saling nyantet, saling ngirim jin, ngirim pocong. Kirim lagi pocong di rumah ini. Lebih banyak lagi pocong dikirim kemari. Kacangan dukunnya. Tanggung kali ngirim pocong di sini. Maka itu sebabnya teman-temanku sekalian,
Di dalam takbir ihram itu semuanya yang halal jadi haram hukumnya. Paham nih maksudnya? Besok saya jelaskan. Kita cuma nerangkan muqaranah syahadat dulu ya. Besok yang kedua sampai yang keempat kita lanjutkan besok bersambung ya. Soalnya udah 1 jam, 1 menit lagi. Kenapa dibilang yang kalau udah kita bertakbiratul ihram itu yang halal jadi haram hukumnya? Karena di dalam takbir ihram itu tidak ada lagi untuk merasakan ada perbuatan makhluk. Itu dalilnya. Kenapa kita di dalam takbiratul ihram itu yang halal jadi haram hukumnya? Alasannya di dalam takbir ihram itu tidak ada lagi merasakan kita yang gerak, kita yang pase, kita yang nggak ada itu. Semuanya Allah. Nggak ada lagi merasakan ada perbuatan makhluk. Mau yang halal, mau yang haram. Kalau yang ada sudah perbuatan Allah, kira-kira perlu ingat lagi sama yang lain? Coba jawab. Kalau yang ada sudah perbuatan Allah, perlu lagi nggak untuk mengingat selain Allah? Makanya kita sulit sholat itu ngingat, betul-betul ingat kepada Allah, ataupun zikir betul-betul ingat kepada Allah, karena kita masih memandang perbuatan kita, kekuatan kita, kita yang pase, akulah yang paling pase di sini, maka akulah wajib jadi imam di kampung ini, di masjid ini. Orang lain salah, akulah yang paling tua di sini, akulah yang dari pesantren. Kenapa? Merasa perbuatannya, kemampuannya, sehingga sulit untuk ingat betul-betul dalam sholat, ingat kepada Allah. Ada aja bayangan, oh itu Allahu Akbar, bayangan. TV berwarna. Itu sebabnya. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, sebelum takbir ihram, semua yang halal dihukumkan haram. Artinya itu tadi, nggak ada lagi perbuatan kita ini, semuanya Allah. Karena kita udah takbir, lebur dalam kebesaran Allah. Lain disebut dengan muqaranah syahadat. La af'alun ilallah. Tidak ada satu jarah pun perbuatan makhluk itu. Garis bawah itu, simpen itu. Nggak ada perbuatan makhluk. Nggak ada sedikit pun perbuatan makhluk. Hanya perbuatan Allah yang ada. Baik teman-teman sekalian, insya Allah besok kita sambung lagi yang kedua ya. Yang kedua sampai yang keempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau bahasa-bahasa yang sebenarnya bahasa tegas ya, untuk demi Allah, untuk menggugah hati kita supaya tercapailah kedamaian. Nggak ada lagi tengker-tengker di antara ulama-ulama kita. Yang kita maksud, kita mau berdamailah, berdamai sebelum menyesal. Nanti kalau kita masih ada rasa benci dalam hati kita kepada ulama, kepada kiai lain atau kepada orang lain, mati menghambat itu. Dan itu nggak saya perlu bilang lagi, saya ajak lagi lah kepada para gus, para kiai, para habaib, para ulama kita, tuan-tuan guru saya, pasti tahu kan, kalau masih membawa benci sampai sakaratul maut, itu yang menghambat kita sulitnya mati itu. Ya, ingat kita diciptakan tuh karena Rahman, batin kita tuh Rahman, kasih sayang. Pandanglah dengan kasih sayang Allah. Berusaha sayang kepada makhluk bukan hanya dia karena berbaik kepada kita. Kita sayang kepada siapapun yang benci kepada kita, yang zalim kepada kita, yang pernah nyakitin kita, yang pernah mencaci maki kita, ataukah dia sering menggibain kita, menceritakan kita di belakang. Mulai sekarang tuh orang urus dengan hal itu ujian, tanamkan kasih sayang. Final nanti di sakaratul maut,
final nanti di akhir hayat kita. Nyesel kita nanti sering menceritakan orang lain. Bahagialah orang yang selalu berpandangan sayang kepada siapapun, memaafkan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang benci sekalipun yang punya salah kepada dirinya. Demi Allah. Nah, abah kau udah bilang demi Allah ini. Ya, mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan dibersihkan hati kita. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah Al-Fatihah aku berikan kepada kalian yang melihat acara ini, baik di TikTok maupun di YouTube. Teman-teman yang di TikTok, di-subscribe ya. Channel Abah di YouTube ya. Woi, subscribe, like, aktifin loncengnya biar menerima notifikasi. Nama akun channelnya Syekh Muda Mukhlisin Al-Kholidi. Subscribe ya. Ya. Jangan pelit kali. Ya. Support dakwah Abah di manapun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.